Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, sangat baik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Tertulis demikian: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di salah satu desa di Banyuwangi ada cukup banyak petani yang menanam buah naga. Benih tanaman buah naga ini ditanam dan dinantikan hasilnya setelah beberapa bulan. Untuk hasil yang baik, tanaman ini diberi pupuk, diairi dan dipelihara. Dan untuk meningkatkan produksi, cara yang dilakukan adalah dengan menambahkan lampu penerangan untuk menstimulasi jumlah buah yang dihasilkan. Setelah semua cara itu, bagian yang bisa dilakukan adalah berserah dan menunggu. Sama prinsipnya seperti itu, dalam berbagai aspek di hidup kita, kita bisa berusaha, kita bisa berupaya, melakukan yang terbaik. Tapi setelah itu, bagian yang perlu kita kerjakan adalah menunggu dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima ini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kata serahkan di dalam ayat ini memiliki makna menggulingkan. Orang yang percaya menggulingkan bebannya kepada Tuhan. Dan menggulingkan itu bermakna bahwa kita menyerahkan, mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengurus semua keadaan, situasi yang kita tidak bisa tangani. Dan Tuhan juga yang akan turut campur tangan dalam hal-hal yang kita kerjakan, yang bisa kita tangani. Baik hal yang kita bisa tangani maupun tidak bisa kita tangani, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita melakukan bagian kita, tapi kita sekaligus menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan, maka itu artinya tidak lagi menjadi bagian kita untuk kita pikirkan. Kita tidak perlu susah-susah, menjadi stres, menjadi depresi bahkan, karena kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang menyerahkan. Kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, ketakutan kita, kegelisahan kita, dan termasuk semua apa yang kita kerjakan dan lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Bagi yang masih sedang belajar di bangku sekolah, yang sedang studi di universitas, seringkali menghadapi ujian, dan untuk menghadapi ujian itu perlu persiapan. Setelah persiapan dan menghadapi ujian, yang perlu dilakukan adalah menyerahkan semua kepada Tuhan. Bagi yang bekerja, yang berusaha, kalau sudah melakukan bagian yang perlu dilakukan, serahkan selebihnya kepada Tuhan. Bahkan semua yang kita rencanakan, yang kita lakukan, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan bertindak. Yang sering jadi masalah dalam hidup ini adalah kita begitu khawatir, kita takut, kita cemas dengan berbagai hal. Ada kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam pikiran kita. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk belajar
Dan bukan hanya belajar, tapi praktekkan hidup yang berserah kepada Tuhan. Serahkan semua, serahkan hidup kita kepadanya. Dalam Matius 6 ayat 25-27, di situ Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, minum, pakai, semuanya jangan kita khawatirkan. Bapa di sorga memelihara kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berkat dari menyerahkan. Ketika kita menggenggam, ketika kita berusaha mengendalikan semua dengan kekuatan kita, justru kita tidak bisa. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan turun tangan dan bekerja, menyatakan pertolongannya yang ajaib buat kita. Mari serahkan semua. Serahkan hidupmu, serahkan keluargamu, serahkan rumah tanggamu, serahkan pekerjaanmu, serahkan bisnismu, serahkan seluruh hidup kita, pelayanan dan segalanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang sanggup untuk menolong kita. Percaya Tuhan akan bertindak dan kita alami berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajar kami untuk berserah, belajar menyerahkan, dan mempraktekkan kehidupan yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Kami juga menyerahkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegelisahan kami kepada Tuhan. Kami serahkan semua rencana kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan bertindak, menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah dan menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.